semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, walaupun di luaran ini ya agak mendung-mendung gitu, yang penting suasana hati kita semoga tetap semangat ya. Seperti pada kesempatan kali ini, kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu owner dari sebuah produk ternama yang ada di Malang. Pasti semuanya sudah kenal ya. Kalau misalnya belum ada yang kenal, waduh, pasti ketinggalan zaman ini ya. Oke, selamat datang, kita sambut Bapak Tigor, owner dari Ena Eco. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Waduh, kabarnya gimana, Pak? Kabarnya baik-baik selalu. Dan semangat selalu. Semangat ya, Pak, ya, luar biasa. Walaupun Bapak ini sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa ya, Pak ya. Waduh, tidak lama-lama nih, Pak ya. Kita kan sudah kenal nih produk Ena Eco nih ya, Pak ya. Sudah ada di mana-mana ya, Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, Pak. Bisa diceritakan awal mulanya berdirinya Bumbu Ena Eco nih, Pak? Karena kan mungkin semuanya yang bisa di sini bertanya-tanya gitu, Pak. Oke, jadi sebetulnya pendiri daripada perusahaan Bumbu Ena Eco ini adalah ibu saya sendiri, Bu Eni. Oh gitu. Ya, jadi awal mulanya Bu Eni itu mengajak kakaknya Bu Eli untuk ya mencari kesibukan lain untuk membuat bumbu gado-gado awalnya. Dan ini juga ada sangkut pautnya dengan nama Ena Eco itu. Gitu oh ya. gitu ya, penasaran ya, kenapa logonya EE gitu, betul, Pak? ya. Jadi gimana, Pak? pada saat baru memulai bikin percobaan bumbu gado-gado, suatu malam ibu saya mimpi didatangin kakek saya sendiri, jadi orang tua dari ibu, dan diberikan 2 huruf E gitu ya. Kebetulan ibu saya namanya Eni, kakaknya namanya Ibu Eli. Nah, saat itu 2 huruf E ini susah diterjemahkan menjadi merek produk dengan nama Eni Eli gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya diramesi sama mereka dan keluarlah merek Ena Eco itu. Waduh, jadi logo EE ini termuncul dari sebuah mimpi ya, Pak Betul, ya. Luar betul, biasa. ya. Mimpi dari seorang ayah yang Ya. bisa jadi ternama di produk Ya, ini ya, Pak ya. ya. Oke, Pak. Terus bagaimana sistem pemasaran pada waktu itu, Pak? Nah, ini pada saat itu ibu saya hanya punya ide dan bekerja sama dengan kakaknya Ibu Eli untuk memulai membuat bumbu gado-gado. Kebetulan ibu saya ini sebetulnya bukan profesinya di pabrik bumbu. Profesi beliau adalah di akupunkturis, jadi pengobatan. Oh, beda jauh ya, Pak ya? Beda berarti jauh ya? sekali ya, dan dengan adanya pengobatan banyak relasi yang sebagai pasien dan lain-lain. Ditawarkanlah produk ini kepada pasien-pasiennya gitu ya. Dengan bantuan beberapa pasien dimulailah pemasaran di Malang. Terus ada pasien dari Surabaya datang juga dimintai bantuan, juga dipasarkan di Surabaya. Nah, Ibu Eli sendiri punya putra yang waktu itu juga kuliah di Jakarta satu, kuliah di Bandung satu, juga di Denpasar bekerja di sana satu. Nah, mereka juga ikut membantu merintis di wilayah masing-masing. Gitu. Jadi tidak intensif sama sekali, tapi ya sekedar memberikan order kepada perusahaan Ena Eco yang waktu itu masih bersifat home industry sekali gitu. Berarti memang ini ya, Pak ya, usaha untuk keluarga gitu, bisnis keluarga, karena kan banyak yang memasarkan. Betul, jadi ya karakter sifatnya awal mulanya adalah iseng gitu ya, iseng-iseng berhadiah itu, Pak. Iseng-iseng berhadiah. Iya, Pak. Terus kapan nih, Pak, untuk Bapak turut andil dalam mengelola Bumbu Ena Eco ini, Pak? Ya, Ena Eco sendiri dirintis oleh Bu Eni dan Bu Eli itu mulai tahun 80-an. Oh, sudah lama 80-an ya, Pak, ya. Jadi bermula pertama produksinya di sebuah garasi di Jalan Bareng Kartini di mana Bu Eni tinggal. Dari sana berkembang, akhirnya juga karena berjauhan dari Bu Eli, akhirnya dipindah lokasi ke alamat Ibu Eli sendiri di Jalan Candi Jago di Blimbing. Jadi di rumah gitu ya. Jadi pindah-pindah ya, Pak? Pindah-pindah dari Candi Jago karena berkembang lagi, makin sibuk, mengganggu tetangga, akhirnya pindah lagi di tempat prakteknya Ibu Eni di toko obat Sumber Waras di Sultan Syahrir, itu di lantai 3 waktu itu. Dari sana juga karena berkembang, bahan baku naik turun lantai 3 sulit, akhirnya pindah lagi ke Arjosari, sebuah lokasi yang disewa oleh Bu Eni, tapi tetap karakternya waktu itu masih bersifat sebagai home industry gitu. Gitu. Saya mulai masuk dalam pengelolaan Bumbu Ena Eco
di tahun 92. 92 gitu khususnya ya. ya. Saya baru lahir itu Pak. Gitu 92 baru lahir baru ya. lahir. Bapak sudah merintis usaha Jadi- ya, saya baru lahir. Jadi NAECO seumur kamu gitu. Oh ya. gitu, aduh. Ya, jadi tahun 92 saya pulang dari Australia. Saya tinggal di sana selama 11 tahun. Dan mungkin banyak yang bertanya ya, sudah 11 tahun di Australia kenapa pulang? Gitu, Nah, ya. itu deh Pak, kenapa pulang udah lama ya? Betul ya. Karena sebetulnya saya waktu ke Australia di tahun ketiga itu pun saya sudah mulai merasa tidak begitu betah. Jadi rasa cinta tanah air, Luar biasa. merasakan damai di bumi pertiwi ini itu sangat melekat sekali saya. Tetap enak di Indonesia Tetap ya, Pak, enak ya? di Indonesia. Pada saat kita pulang holiday, kalau landing di Bali itu rasanya tentram, damai sekali gitu ya. Damai hati. Ya. Soalnya kan cuacanya juga bagus, suasananya juga ramah-ramah juga gitu Pak. Betul, betul. Kerukunan maupun keramat tamahan Iya, ya. benar. Akhirnya pilah-pilah di tahun 91 akhir saya dan istri saya menentukan untuk pulang ke Indonesia. Ya. Gitu ya Pak. Terus Pak, untuk strategi pemasaran yang Bapak jalankan di awal itu seperti apa? Betul. Jadi karena pulang ke Indonesia merupakan tekad kita ya. Padahal di Australia waktu itu juga saya sudah memulai bisnis di sana. Tapi karena saya merasa lebih nyaman, saya pulang. Nah, dengan sesuatu yang mendadak sekali tahun 92, melihat NAECO saat itu, pertama yang saya lakukan adalah saya ingin tahu, khususnya di Pulau Jawa, Bali, produk NAECO ini sudah dipasarkan sampai di mana, gitu. Dan dalam keadaan bagaimana. Akhirnya saya muter dari Malang naik mobil terus menyusuri jalur selatan. Waduh, Bapak sendiri gitu ya? Iya, dengan Wah, luar driver biasa. langsung masuk ke Tasik, Cilacap, Tasik, Bandung, sampai muter ke Jakarta, terus pulang lewat jalur utara. Dan itu di kota-kota besar kita berhenti dan melihat. Ternyata memang ada beberapa kota yang sudah memasarkan produk kita. Cuman produk kita memang dalam keadaan tidak terawat gitu. Nah, disitulah saya mulai menyusun strategi marketing kita. Satu, saya merasa saya tidak mau mengecewakan konsumen. Oleh sebab itu, saya mulai bentuk tim pemasaran untuk memulai merintis tiap-tiap daerah itu, membersihkan produk-produk yang sudah lama dan mulai memasarkan. Itu juga terbebani dengan satu gambaran bahwa NAECO waktu itu masih home industry ya, home industry. Jadi bagaimana saya bisa memindahkan home industry menjadi benar-benar industri. Jadi sedikit cerita waktu itu, kalau 15 karyawan itu hari ini mau pilih bahan, masak 15-nya masak semua. Terus waktunya sudah selesai masak, mau packing, lari ke packing semua gitu ya. Nah, dalam perintisan pembentukan industri ini harus berjalan setiap hari, ini yang jalannya panjang sekali. Oh, gitu ya Pak ya. Luar biasa ya Pak ya, perjalanannya. Kalau untuk seberapa luas lagi untuk strategi pemasarannya Pak? Jadi pertama, waktu saya sudah melihat mapping daripada produk, saya bentuk tim kanvas untuk berjalan di wilayah-wilayah yang sudah mayoritas hampir tahu produk NAECO. Khususnya saya tim kanvas sudah mulai Jogja, di Jakarta, juga mengcover sampai ke Bandung. Tapi sudah ada timnya ya kan Pak ya? Dibentuk, dibentuk, belum ya. belum ada waktu itu masih istilahnya titip dengan kenalan ya, sepupu, titipkan satu ya. satu. Oh iya ya. Dan mereka juga memang bukan distributor, jadi masukan ke tokonya juga tidak intensif gitu ya. Terus saya bentuk tim Jawa Timur, tim Bali. Nah, tujuannya terus meratakan daripada produk NAECO ini. Luar biasa. Ya, selain juga melihat kualitas barang yang ada di luar. Jadi dari awal saya juga telah menekankan kepada sekarang yang dipimpin sama Pak Aldo ya, bahwa barang kita ke konsumen itu harus dijamin baik. Benar. Jadi tidak bisa kita seperti biasanya pabrik
misalkan tidak menerima retur, akhirnya barang kita sendiri yang rusak, brand kita sendiri yang rusak. Benar. Jadi kita harus merawat barang itu. Nah, Harus dijaga kualitasnya ya, ya Pak ya. ya, Benar. itu dari awal. Jadi mereka mulai menarik produk yang kurang baik, produk yang termakan tikus juga harus ditarik, diganti dengan yang baru, Di-refresh. ya. Sembari kita terus merenovasi daripada rasa produk-produk kita. Tetap ya. kualitas yang nomor satu ya Pak, rasa Ya, itu ya Pak. ya. Terus untuk kendala apa saja nih Pak yang dihadapi dalam mengembangkan produk NICO? Pasti kan ada kendala tuh Pak, banyak. Wah, ini Waduh, kalau ini panjang nih Pak ini kayaknya. panjang sekali, panjang Iya, sekali ya. Gimana Pak? Memang perjalanan NICO ini bukan satu perjalanan yang halus gitu ya, halus. Berliku-liku sekali dan banyak tantangan. Pada saat perusahaan itu masih kecil, tidak mungkin lah kita mempunyai R&D, kita mempunyai survei dan lain-lain. Akhirnya saya menggunakan hukum alam yang paling simpel. Waduh, apa itu Pak? Ya, ini jadi kalau kita merasa bahwa produk ini lebih enak, kita langsung launchingkan, tapi di bawah pengamatan sales. Jadi sales itu semua adalah sales tim saya sendiri yang saya tekankan. Ini kode ini kamu hati-hati, kamu lihat di pemasaran. Kalau sampai kok ada keluhan-keluhan langsung tarik, kita teliti lagi. Jadi masa cobanya itu adalah masa yang ada di pasar gitu, yang ada di toko. Jadi kayak survei lapangan langsung ke konsumen gitu ya Pak? Betul, nanti kalau setelah rasanya ada masukan apa, kita teliti lagi, kita coba inovasi lagi, setelah itu keluarkan lagi dengan kode. Nah ini bertahun-tahun. Dalam perjalanan itu memang tekad untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, ini kos mahal. Apalagi pada saat itu tidak mungkin kita menggunakan dana promosi yang besar-besaran gitu ya. Akhirnya saya meratakan, melihat respon, ternyata tidak diterima, barang ini harus tarik kembali. Akhirnya barang-barang itu retur-retur itu harus dibuang, kita generate yang baru lagi, refresh lagi, dan dalam perjalanan ini memang saat-saat yang sangat sulit sekali. Dan pada saat itu saya tidak terpikirkan kapan NICO ini akan istilahnya sebagai pengusaha profitnya kapan gitu ya. Tapi yang penting adalah NICO ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang merupakan beban berat dari perintisan NICO. Iya Pak. Ya. Itu untuk menjaga kualitas rasanya itu harus dipertahankan biar menjadi tetap bumbu pilihan untuk masyarakat Indonesia ya Pak. Betul. Nah kalau saya dengar-dengar nih Pak ya, kan produk bumbu NICO ini sampai ke luar negeri nih Pak ya. Nah itu bagaimana perjalanannya sampai kok bisa masuk ke luar negeri gitu Pak? Iya, saya harus syukuri ya, karena pertama luar negeri yang menerima produk kita itu Amerika. Nah pada saat produk itu dipasarkan di Jakarta, kebetulan kakak sepupu saya kenal dengan seseorang yang memang mengekspor ke Amerika. Titiplah produk ini ke Amerika. Oh gitu. Nah akhirnya dicoba, dijalanin di sana. Makanya sampai sekarang di Amerika merupakan pangsa pasar yang cukup besar buat kita di pemasaran ekspornya ya. Kalau di Australia itu sejak tahun ketiga saya di sana, saya ke sana tahun 81, produk NICO dibuat tahun 80. Ya. Jadi saya tahun ketiga saya mulai memasarkan. Dikirim kecil-kecil dalam peti dan saya coba untuk memasarkan waktu kuliah. Dan rintisan itu memang mulai kecil sekali. Jadi produk yang belum dikenal di pangsa pasar Australia, dan pemilik toko sana juga ada orang Indonesia, tapi kebanyakan bukan orang Indonesia, orang Hong Kong dan lain-lain. Mereka pun tidak mengenal produk ini gitu ya. Oh gitu ya Pak. Akhirnya dengan segala cara saya titipkan dalam jumlah kecil, dan ini terus berkembang sampai akhirnya diterima oleh masyarakat sana. Syukur, alhamdulillah kalau sekarang produk kita di Australia itu sudah menyebar dari Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne. Itu di sana Australia ya, semua Pak, ya? kota. Jadi sekarang ya memang tidak menyalahkan pengusaha, mereka hanya mau memegang produk yang sudah kelihatan jalan. Tapi pada saat awal ini yang berat bebat alasnya. Luar biasa. Nah gini Pak, kan kalau bumbu NICO tuh dari pecel, sate sama gado-gado ya Pak. Nah terus kalau untuk sekarang kan kita tahu ada bumbu masak gitu kan ya. Kenapa nih Pak akhirnya memilih untuk bumbu masak setelah produksi bumbu kacang gitu? Ya. Jadi itu kalau saya bilang
problem yang akhirnya menjadi kesempatan gitu. Oh gitu. Ya, jadi waktu saya memasakkan bumbu pecel, gado-gado dan juga bumbu sate dengan tim Kanvas ya, yang ke kota-kota sampai di Bali, Jogja, otomatis cost saya dalam pemasaran tinggi sekali. Nah, saya keluar ide bahwa kalau saya membawa produk lebih dari 3 macam ini akan membantu gitu, membantu beban pemasaran. Peluangnya ada mungkin. Betul, ya Pak ya. karena peluang. Nah, ditambah lagi talenta dari Bu Eni yang memang hobinya untuk inovasi masakan-masakan, akhirnya timbul ide untuk bikin bumbu masak. Oh gitu. Ya, terus bikinlah bumbu rawon, bumbu soto ayam dengan segala optimisme saat itu bahwa ini akan membantu beban pemasaran saya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Ada kendalanya lagi. Ya, pada saat bumbu masak mulai di launching, tidak secepat itu masyarakat menerima produk kita. Karena di dunia pemasaran bumbu masak khususnya, fanatisme terhadap merek itu besar sekali. Besar, ya, Pak. Nah, itu yang saya merasa untuk memerangi fanatisme ini adalah trust gitu ya. Jadi kita terus harus menampilkan produk yang prima untuk mencapai trust daripada customer, dan ini memang tidak bisa dalam waktu singkat. Terus dibina terus sampai sekarang ini. Dan saya melihat sekarang tim-tim yang muda-muda juga semangatnya luar biasa di pabrik untuk terus meningkatkan. Karena ownernya juga punya semangat yang luar biasa. Amin. Jadi anak buahnya langsung punya semangat juga. Terus yang terakhir nih Pak ya, apa ada untuk pengembangan lain ke depannya Pak, gebrakan gitu Pak? Mumpung dari Enak Eco. Sekarang ini perusahaan bumbu Enak Eco yang sudah berdiri, berbentuk usaha PT Enak Jaya Makmur, sudah berkembang jauh. Jadi banyak permesinan, teknologi yang dimasukkan. Mesin-mesin meskipun masih semi mekanik juga, ini juga terus menambah efisiensi daripada produktivitas kita. Ditambah lagi beberapa tahun belakangan ini juga PT Enak Jaya Makmur sudah dihadirkan dengan R&D. Oh, luar biasa. Nah, jadi putra saya sudah menghadirkan R&D dan sistem manajemen yang lebih teratur. Nah, dari R&D sendiri ini yang terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk baru. Yang pasti sudah banyak yang diantrikan gitu, produk-produk baru. Tapi tidak jauh daripada wilayah kerja kita, yaitu di bumbu masakan. Ataupun mungkin juga akan berkembang ke masakan jadi. Tapi tidak mungkin kita melenceng ke misalkan snack atau permen gitu ya. Ya puji Tuhan kalau diberi rezeki di sana. Cuman mungkin tidak inline kalau sekarang, tidak inline ya. Karena kalau zaman sekarang kan semua masyarakat tuh lebih enak yang instan mungkin Pak ya. Jadi semoga Enak Eco makin berkembang gitu, karena kan banyak masyarakat sekarang kan sukanya yang instan. Masak zaman dulu sama zaman sekarang kan beda Pak. Betul, jadi sekarang banyak ibu-ibu palsu ya. Oh ada ibu-ibu palsu ya Pak? Ibu-ibu palsu, kalau lagi PKK tuh ya, mereka lagi adu-adu kemampuan gitu ya. Padahal itu bukan bumbu asli. Betul. Ini bumbu, ini rawon masakan saya sendiri gitu ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin itu untuk membantu rumah tangga biar lancar, harmonis ya. Pak, tapi gitu. Di satu sisi saya kurang senangnya begini, ibu-ibu merasa ini rawon masakan saya, jadi merek Enak Eco-nya dibuang duluan gitu ya, bukan diberitahukan gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting tetap dibeli Pak, di outlet ya. Luar biasa loh. Baik Pak, kalau gitu luar biasa banget untuk perjalanan Enak Eco ya, ternyata penuh dengan lika-liku ya Pak ya selama ini. Saya pikir langsung trust gitu Pak, besar gitu kan ya mungkin ya Pak ya. Cuman dengan keyakinan dan usaha yang ulet, akhirnya Enak Eco sekarang semakin maju, semakin dikenal dengan orang-orang, kan banyak sekarang di outlet juga memasarkan produk Enak Eco kan ya Pak ya. Gitu. Baik, semoga kedepannya Enak Eco semakin sukses, Bapak semakin semangat lagi dalam meningkatkan produk Enak Eco. Di sisa hidup saya. Oh gitu ya. Semoga Enak Eco selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini.
Terima kasih untuk waktunya untuk dari Bapak. Semoga kisah dari Bapak dan produk Enaeco menginspirasi kaum-kaum muda yang ada di sana, Pak. Mungkin Terima ada kasih. yang mau disampaikan nih, Pak? Sedikit aja bahwa pada saat memulai karir saya di Enaeco, ada sesuatu yang saya selalu camkan dalam hati saya dan sekarang mulai saya tekankan kepada seluruh tim ya, bahwa urip iku urup gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan berapa profit yang harus kita dapat, tapi apa yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada saat urip iku urup dan kita berusaha untuk menjadi manfaat, kita akan berusaha sebaik mungkin atas apa yang kita kerjakan. Jadi fokus dan lakukan dengan hati. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kehendak, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Begitu. Terima kasih. Yang penting ulet ya, Pak ya. Ya. Sabar, ulet, dan Betul. penuh dengan keyakinan. Betul, betul. Terima kasih. Oke, baik. Untuk sekian bincang-bincang pada sore hari ini luar biasa. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Tigor Tranggono selaku owner dari produk Enaeco ya. Luar biasa.